Tuhan ingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita, kapan waktunya Tuhan akan datang, kita tidak tahu. Haleluya. Bisa saja sambil kau kerja, sambil kerja. Kalau Tuhan datang atau enggak dipanggil. Coba saudara. Kedatangan Tuhan itu firman Tuhan katakan bagaikan pencuri. Kedatangan Tuhan bagaikan pencuri saudara. Jadi harus kita pergunakan waktu kita ini dengan sungguh-sungguh. Ada banyak firman Tuhan yang berbicara tentang itu saudara. Ya, coba kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Supaya kita pahami bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya sesuatu yang kita tidak sadar, kita tidak tahu. Tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Oh, jangan kau pikir kau bisa pintar menghitung waktu. Nanti paling tahun 2027. Nanti setelah tahun 2028 lah aku nanti bertobat. Kalau mungkin pas di situ datangnya. Nanti kalau tahun 2026 kamu sudah meninggal. Mau bilang apa? Nggak sempat lagi kau bertobat tahun 2027. 1 tahun lah nanti bertobat aku. Pasti 2028 yang datang Tuhan. 2027 aku bertobat. 2026 kamu dipanggil Tuhan. Seperti pencurinya. Kedatangan Tuhan, kematian juga seperti pencuri. Siapa yang bisa memprediksi kematiannya? Wah, sehatnya aku nggak ada kolesterol. Lengkap semua. Oh iya nggak apa-apa. Bagus. Bagus. Tapi rendahkan dirimu di kaki Tuhan. Kita tidak tahu waktu kita kok. Bagaikan burung yang terperangkap di jaring. Ikan yang masuk terperangkap di jala dan lain sebagainya. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah ini kalau yang ibu-ibu mohon maaf yang sudah melahirkan tahu itu. Tahu. Kalau dokter bilang, oh nanti bulan sekian, tanggal sekian nanti kamu melahirkan. Itu belum tentu. Bisa lebih awal, bisa lebih maju. Mana ada yang memprediksi. Tapi kalau sudah tiba-tiba, udah kontraksi. Pergi ke rumah sakit. Pulang dulu masih kontraksi palsu. Kontraksi palsu. Coba selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, ya, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Ini kalau kita hidup dalam terang, waktu Tuhan itu tidak akan seperti pencuri. Itulah sebabnya kita harus berusaha untuk datang di rumah Tuhan, mengikuti undangan Tuhan, supaya kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri, menjebak bagi kita. Kita tahu ketika kita datang di rumah Tuhan, kita tahu arahan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Kita tahu tanda-tandanya. Dan Tuhan akan singkapkan kepada kita. Dia akan berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Dia akan mantapkan hati kita. Bahwa kedatanganku sudah tidak lama lagi. Dia mantapkan itu di hatimu. Dan itu tidak dikatakan kepada hati orang yang hidup dalam kegelapan. Yang tidak ada dalam undangan. Yang tidak menghadiri pesta perjamuan kawin. Tapi kita yang mengikuti pesta perjamuan kawin ketika kita datang beribadah. Suasana sorga, suasana pesta dalam beribadah. Maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Menyatakan rahasia kedatangannya. Coba 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya. Wahyu 3 ayat 3. Saudaraku, luar biasa saudaraku. Sungguh Tuhan ingatkan kita. Kedatangannya seperti pencuri. Waktunya tidak bisa kita prediksi. Kita hanya tahu tanda-tanda. Oh ini tandanya, ini tanda-tanda. Harinya, detiknya, menitnya saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kematian pun seperti itu. Karena ada saatnya, ada kalanya saudaraku, Tuhan datang kepada pribadi. Ketika lewat kematian, Tuhan datang secara pribadi. Dia dipanggil. Kematian pun tidak tahu kapan kita menghadap dia. Jangan kau pikir kalau ada orang yang sakit-sakitan, oh nanti ini duluan akan mati dari saya. Belum tentu. Belum tentu. Sebab kematian itu ada dalam kendali Tuhan. Selagi masih diberikan kita kesempatan hidup, mari kita perbaiki sampai kepada
dalam ibadah seperti ini kita berpakaian pesta yang benar. Ada pakaian pesta, ada aturan-aturan yang benar. Itu maksudnya. Ada pakaian pesta terkait dengan kekudusan, kesucian, kebenaran. Karena banyak dalam persekutuan ibadah-ibadah seperti ini tidak berpikir dengan itu. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Ya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, dengar ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Kau sudah menerima firman, mendengar firman hari ini, mendengar firman, menerima firman hari-hari yang lalu. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 16 ayat 15. Dalam kitab Wahyu, kitab penutup aja, dikatakan dua kalimat ini tentang kedatangan Tuhan bagaikan pencuri. Ayo, Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Iya, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Diingatkan lagi, perhatikan pakaianmu. Ini Kristen pakaiannya gak benar. Udah masuk dalam perjamuan, udah masuk dalam pesta. Aduh, masih di situ lagi. Itu terus di hal yang sama dia jatuh. Karakternya suka gimana, suka ngerumpi, suka jelekkan orang. Ya, ketika dengar firman Tuhan selalu negatif thinking. Itu masih di situ terus. Tapi sudah dalam perjamuan. Dilihatlah, kamu tidak pakaian pesta, tangkap. Artinya Tuhan mau tuntut kita menjadi Kristen yang benar. Hidup mempergunakan waktu ini dengan maksimal, semaksimal mungkin. Haleluya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa? Pakaiannya. Terus? Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sampai telanjang. Pakaian ini loh, hati-hati. Maka ini terkait juga dengan pakaian pelayan-pelayan Tuhan. Selalu dibuat satu aturan. Dress code-nya. Itu kan terkait dengan pakaian yang rapi, yang baik. Itu secara jasmani. Karena saya pikir kalau pakaian kita secara jasmani, saudaraku yang dikasih baik, maka itu akan mendukung kepada kehidupan pakaian rohani yang baik. Haleluya. Pasti mendukung. Karena banyak kali kita melihat satu persekutuan, melihat dress code-nya aja kita sudah, hebat banget ya. Sudah diberkati loh, melihat dress code-nya, hebat banget ya. Rapi, satu warnanya, semua sama ya, dari kerah sampai ke bawah sama. Sepatunya juga sama, itu saja sudah diberkati. Jangan kadang-kadang kalau sudah, kita dress code begini, gak usah lah dress code. Harus diatur saudara, pakaiannya diatur. Nah saudaraku perhatikan, bahwa kedatangan Tuhan ini tidak seorang pun yang bisa memprediksi. Seperti pencuri. Tiba-tiba. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu marilah kita perhatikan pakaian kita yang pertama. Ya, itu tadi supaya kita benar-benar memiliki pakaian yang berkenan kepada Tuhan. Pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik, pakaian yang harum. Ini terkait dengan karakter hidup kita yang telah diubah. Karakter, pikiran kita yang telah diubah. Cara bicara kita yang telah diubah. Hati kita yang telah diubah. Itu berbicara tentang pakaian yang terbaik. Pakaian yang bersih. Pakaian yang harum. Itulah pakaian pesta. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Saat kita datang mempergunakan semua kesempatan waktu yang masih sisa ini. Untuk kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dalam satu pilihan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan.